Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my student. How are you today? I hope all of you are good condition. And welcome to English class for 6th grade. Please join this class on time. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar murid-murid Ibu hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan yang selalu sehat ya. Dan selamat datang di kelas bahasa Inggris untuk kelas 6. Datang dan ikuti kelas ini tepat waktu ya, dengan cara mengumpulkan tugas tepat jam 12 siang. Okay, are you ready for study today? Good. If you are ready, don't forget to prepare your writing tools. Jika kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan semua alat tulis kalian ya. Today, we are going to learn about countable nouns and uncountable nouns. Pada minggu lalu, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari tentang countable nouns and uncountable nouns kan? Nah, Ibu juga sudah memeriksa hasil tugas kalian dan banyak yang benar. Pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai countable nouns dan uncountable nouns ini agar kalian dapat lebih memahaminya ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai countable nouns. Countable nouns adalah benda yang dapat dihitung. Nah, countable nouns ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada benda yang tunggal dan ada benda yang jamak. Benda yang tunggal adalah benda yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, a cat, seekor kucing, atau a book, sebuah buku. Itu disebut benda tunggal. Sedangkan benda jamak adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Bisa 2, 3, ataupun 100. Itu masuk ke dalam kategori benda jamak. Nah, pada benda jamak ini kita perlu menambahkan huruf S di belakang kata benda. Contohnya, two cats, dua kucing. Ada huruf S di belakang kata cat. Selanjutnya ada 10 books, 10 buku. Ada huruf S juga di belakang book. Nah, berarti jika ada huruf S di belakangnya, berarti kita mengetahui kalau jumlah benda tersebut banyak atau lebih dari satu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai countable nouns. Ibu perjelas, jadi countable nouns adalah benda yang dapat dihitung. Countable nouns terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal artinya bendanya hanya ada satu, sedangkan jamak berarti bendanya lebih dari satu. Oke, bisa dipahami ya. Jika sudah bisa dipahami, kita akan masuk ke uncountable nouns. Oke, uncountable nouns berarti benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya seperti time yang berarti waktu, money, uang, water, air, dan food, makanan. Masih banyak lagi contoh dari uncountable nouns ini. Nah, di dalam uncountable nouns ini kita tidak perlu menambahkan huruf S di belakang kata ya. Jadi walaupun dia tidak bisa dihitung atau banyak, kita tidak perlu menambahkan huruf S di belakang kata ya. Baiklah, kita akan mulai belajar membuat kalimat dengan countable noun and uncountable nouns ya. Yang pertama kita menggunakan kata some dan a lot of. Some dan a lot of
berarti beberapa. Some dan a lot of ini dapat digunakan di countable nouns atau di uncountable nouns. Jadi bisa dipakai untuk keduanya ya. Contoh dari countable nouns. Let's buy some apples. Mari kita membeli beberapa apel. Sedangkan di uncountable noun kita dapat berkata, let's buy some fruits. Mari kita memberi beberapa apel. Jadi, some dan a lot of dapat digunakan untuk countable nouns dan uncountable nouns. Oke? Sekarang kita masuk dengan penjelasan a few and a little of. A few and a little of memiliki arti yang sama, yaitu sedikit. A few dipakai untuk countable nouns. A few dipakai untuk countable nouns. Sedangkan a little dipakai untuk uncountable nouns. Contoh penggunaan a few di countable nouns adalah I need a few apple. Saya membutuhkan sedikit apel. Nah, sedangkan di uncountable nouns kita dapat berkata I need a little flour. Saya membutuhkan beberapa tepung karena tepung tidak dapat dihitung dan tepung masuk di dalam uncountable nouns. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke kalimat negatifnya. Dalam countable nouns, kita dapat menggunakan any dan many. Contohnya, we don't need many eggs. Kita tidak membutuhkan banyak telur. Sedangkan dalam uncountable nouns, kita dapat menggunakan any dan much. Contoh kalimatnya, we don't need much sugar. Kita tidak membutuhkan banyak gula karena sugar atau gula masuk ke dalam uncountable nouns, yaitu yang tidak dapat dihitung. Kita lanjut ke kalimat tanya. Untuk countable nouns kita dapat menggunakan how many. Sedangkan untuk uncountable nouns kita dapat menggunakan how much. Contoh kalimatnya untuk countable nouns kita dapat menggunakan how many. Contoh kalimatnya kita dapat berkata how many apples do we need? Berapa banyak apel yang kita butuhkan? Nah, karena apel bisa dihitung, maka apel masuk ke countable nouns atau benda yang dapat dihitung. Sedangkan untuk uncountable nouns kita dapat menggunakan how much. Contoh kalimatnya, how much flour do we need? Berapa banyak tepung yang kita butuhkan? Karena tepung masuk di uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung. Oke, bagaimana bisa dipahami? Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang kita masuk di daily test kalian atau tugas harian kalian. Tugas kalian pada hari ini adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan yang mana kalimat yang termasuk countable nouns dan yang mana yang termasuk uncountable nouns. Jika di dalam kalimat tersebut masuk di countable nouns atau di uncountable nouns, kalian pilih keduanya. Tetapi misalnya dia hanya masuk di countable nouns, kalian tinggal memberi penjelasan bahwa kalimat itu adalah termasuk countable nouns atau uncountable nouns ya. Coba kalian perhatikan di nomor 1. Di situ ada kalimat I need a little salt. Saya membutuhkan sedikit garam. Nah, karena dia memakai a little, berarti dia masuk ke uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung.
dihitung karena salt di situ yang berarti garam tidak dapat dihitung ya, termasuk ke uncountable nouns. Jadi kalian tinggal menuliskan sama dengan lalu kalian tuliskan uncountable nouns ya. Bagaimana, bisa dipahami kan? Oke, good. Nah, selamat mengerjakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Thanks for your great attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.